Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahim Darmawan, NIM 2022 50 30 70. Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Saintek. Saya akan mempresentasikan paragraf atau alinea dalam teks. Pengertian paragraf: satuan bahasa yang lebih besar dan lebih luas dari kalimat adalah paragraf atau alinea. Dalam definisinya, paragraf adalah satuan bahasa yang mengungkapkan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang komprehensif. Setiap paragraf merupakan sebuah gagasan utama. Gagasan utama tersebut harus dijelaskan oleh gagasan-gagasan bawah, sehingga dalam paragraf terdapat beberapa kalimat yang saling terkait. Contoh paragraf yang berisi gagasan utama atau kalimat topik dan gagasan bawahan dalam kalimat penjelas. 1. Sampah selamanya selalu memusingkan. 2. Berkali-kali masalahnya disebenarkan dan berkali-kali pula solusinya dirancang. 3. Namun berbagai keterbatasan tetap menjadikan sampah sebagai masalah yang pelik. 4. Pada waktu diskusi atau seminar sampah berlangsung, penimbunan sampah terus terjadi. Fungsi paragraf: paragraf yang berupa himpunan kalimat saling terkait dalam mengemukakan gagasan utama yang berfungsi penting bagi penulis paragraf dan bagi pembaca paragraf dalam teks. Fungsi paragraf bagi penulis: paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menjeraikan satu dalam teks. Paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. Paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide, sehingga tidak terjadi penyampuran di antara unit pikiran penulis. Penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk ke dalam paragraf berikut. Paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan. Fungsi paragraf bagi pembaca: dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal, pembaca dan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. Pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesenangan kondusif. Pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. Pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tulis. Pembaca merasa tertarik dan termotivasi cara menjelaskan paragraf. Jenis-jenis paragraf: dalam karangan terdapat bermacam-macam jenis paragraf. Macam jenis paragraf tersebut jika diperhatikan dari berbagai sudut pandang. Jenis paragraf diperhatikan dari satu karangan. Paragraf pembuka adalah paragraf yang terdapat pada awal karangan sebagai pengantar pokok pikiran penulis yang ditempatkan pada bagian pendahuluan. Paragraf isi adalah paragraf yang menguraikan pokok masalah dalam karangan, yaitu bagian isi atau uraian karangan. Paragraf penutup adalah paragraf yang menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karangan, yaitu bagian penutup atau kesimpulan.
Paragraf diperhatikan dari sudut pandang sifat tujuan karangan. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan atau memaparkan pokok masalah. Paragraf argumentatif adalah paragraf yang mengemukakan suatu pikiran yang analogis dengan alasan logis. Paragraf deskriptif adalah jenis paragraf yang memberikan sesuatu suasana, area, dan benda. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menceritakan suatu masalah. Paragraf persuasif adalah jenis paragraf yang memengaruhi atau merajuk orang tentang sesuatu. Jenis paragraf diperhatikan dari posisi kalimat topik dan paragraf. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal paragraf. Paragraf indukatif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada akhir paragraf. Paragraf dedukatif induktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat tepi pada awal dan akhir paragraf. Paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang meletakkan kalimat topik pada tengah paragraf. Paragraf tanpa kalimat topik adalah paragraf yang menyeimbangkan paragraf yang melebihi atau paragraf. Satu paragraf. Jenis paragraf diperhatikan dari cara atau metode pengembangan paragraf. Paragraf menerangkan, paragraf merinci, paragraf contoh, paragraf buktian, paragraf pertanyaan, paragraf perbandingan, paragraf sebab akibat. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang mengawali sebuah penulisan karangan dengan mengantarkan pokok masalah dalam bagian pendahuluan karangan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun paragraf pembuka karangan. Paragraf itu berfungsi mengantar pokok masalah karangan. Paragraf ini sanggup menyiapkan pikiran pembaca pada pokok masalah yang akan dijelaskan. Kata-kata dalam paragraf ini hendaknya menarik perhatian pembaca sehingga mudah memahami pokok masalah yang akan diuraikan. Kalimat dan paragraf dalam bagian ini tidak terlalu panjang karena paragraf belum menguraikan. Paragraf isi. Paragraf isi atau paragraf pengembang atau jenis paragraf yang berfungsi menguraikan atau memperjelas pokok masalah yang akan diuraikan dalam karangan. Uraian pokok masalah dalam paragraf ini dapat disampaikan dengan berbagai metode pengembangan dan menampilkan hal teknis uraian dalam karangan ilmiah. Hal-hal yang diperhatikan dalam jenis paragraf ini diantaranya mengemukakan pokok masalah dengan jelas dan eksplisit. Perlu dijaga keserasian dan kologisan antar paragraf. Pengembangan paragraf dapat menggunakan jenis paragraf ekspositoris, argumentatif, deskriptif, dan naratif. Memperhatikan hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber kutipan, penggunaan bagan, diagram grafik kurva. Menyiapkan uraian pokok masalah yang disintesiskan sebagai bahan paragraf kesimpulan. Paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan pernyataan kembali gagasan yang diuraikan atau merupakan jawaban pertanyaan yang terdapat pada paragraf pembuka. Paragraf ini merupakan akhir sebuah karangan yang dapat disampaikan secara horizontal dan vertikal dalam bagian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan paragraf penutup ini antara lain, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang dan tidak begitu saja memutuskannya. Paragraf ini ditampilkan sebagai cerminan sebuah kesimpulan. Paragraf ini harus mendapatkan pesan positif dan informasi, pengetahuan yang logis dan kondusif. Paragraf ini dapat berupa jawaban singkat dari uraian atau pertanyaan yang terdapat pada paragraf pembuka.
paragraf ini jangan lagi menguraikan, mengutip, dan mengemukakan masalah baru. Berdasarkan apa yang disimpulkan dalam paragraf, penulis dapat mengajukan rekomendasi baru, rekomendasi atau usulan yang berupa saran karena keterbatasan waktu dan dana yang penulis dapatkan. Kesimpulan, paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikir atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut, dan dalam sebuah paragraf terdapat kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas untuk mendukung. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wrote it. Oh shit. Oh, take, pray them niggas go. Hey, oh, we sell the clowns around it, look like circus show. Like, this is not the album either.